Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiani Rohmah, NIM E 2019-2195. Saya dari Ekonomi Syariah 5. Saya akan mempresentasikan tugas makalah yang telah diberikan oleh dosen ekonomi makro, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMMI. Saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal sering disebut politik fiskal atau polisi, yang biasa diartikan sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran biaya negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti misalnya keadaan di mana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus-menerus defisit, dan sebagainya. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti peranan dari tindakan untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional. Bentuk-bentuk kebijakan nasional dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama, penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Penstabil otomatik, sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional. Pajak ini biasanya digunakan untuk memungut pajak pendapatan individu dan praktikan hampir di semua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah, pendapatan seorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin
pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Di dalam kebijakan fiskal diskresioner ini, adanya perubahan yang mana tujuan dari perubahan tersebut untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memang harus segera diatasi dalam waktu yang cepat, bukan dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dari perbandingan dan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, dan kebijakan anggaran dinamis. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang anggarannya menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit, yang mana kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Jadi kalau kebijakan yang ketiga langsung aja ya. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan yang keempat, kebijakan anggaran dinamis, yang mana kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak statis. Jadi kebijakan anggaran seimbang dan kebijakan anggaran defisit itu, jika anggaran seimbang itu anggarannya itu harus antara pengeluaran dan penerimaan itu harus sama besar, harus sama intinya. Terus kalau kebijakan anggaran defisit, pengeluarannya itu harus lebih besar daripada penerimaan. Sedangkan kalau anggaran surplus, kebijakannya itu kebalikannya dari anggaran defisit, yaitu pengeluarannya harus lebih kecil dari penerimaan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal yang disebabkan oleh hal itu disebabkan oleh mengapa kebijakan Islam perannya lebih dalam daripada ekonomi konvensional, yaitu karena peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dalam ekonomi konvensional yang tidak batas bebas bunga. Terus ada dalam ekonomi Islam, pemerintah hanya memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Terus ada lagi ada perbedaan substansi antara ekonomi Islam dan Islam dalam peranan pengelolaan utang publik.
Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi menurut Medley yaitu Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Ada prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang saja. Maksud dari prinsip tersebut yaitu menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Yang artinya ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan equilibrium dalam pasar uang. Yang ketiga, ada ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebar pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh yang mana sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. Kebijakan fiskal diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang punya ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibandingkan berdasarkan tingkat produktivitas. Contohnya seperti haraj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, ada perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu ada dua instrumen. Yang pertama, instrumen instrumen belanja terlebih dahulu yaitu pengeluaran, dan yang kedua instrumen pendapatan. Instrumen kebijakan pendapatan yang mana terdiri dari zakat, haraj, pajak bumi atau tanah pertanian, usyur, pajak perdagangan atau bea cukai, izyah, pajak yang dikenakan pada galangan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, khus, fai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Berikut tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang mungkin kurang, karena saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.